Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sanad Zainab binti Jahas berkata, saya berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa dan sementara ada orang-orang saleh di tengah-tengah kami? Maka Rasulullah bersabda, iya, jika telah berkembang keburukan dan al-khubus, yakni kefasikan dan kefajiran, itu berkembang. Dan tidak akan berkembang keburukan kecuali sebagai akibat alami disebabkan manusia berpangku tangan, berdiam diri untuk melakukan perlawanan dan mengingkarinya. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kezaliman kemudian tidak mengambil dengan tangannya atau merubahnya, mengingkarinya, Allah akan menimpakan azab secara umum pada mereka. Ini hadis sahih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak diterimanya doa orang-orang soleh. Kalau sudah urusan amar ma'ruf nahi munkar ini ditelantarkan, ya, Allah akan nimpakan azab atas kita dengan tidak dikabulkannya permohonan jika kita minta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad dari Hudzaifah Al-Yamani, Rasulullah pernah bersabda begini, dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, agar kalian menyuruh untuk berbuat perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, atau Allah akan menimpakan azab kemudian kalian berdoa kepadanya, maka tidak akan dikabulkan bagi kalian. Ini wa'iyadzubillah min dzalik. Bisa jadi kemudian orang itu berdoa lama nggak diijabai karena ada berapa prasaran atau prasyarat yang tidak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendatangkan laknat. Dari bentuk azab ini adalah terrealisasinya laknat kalau amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dilakukan. Ya. Dan laknat ini sebagaimana menimpa Bani Israel ketika menelantarkan urusan amar ma'ruf nahi munkar. Imam Abi Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, pertama kerusakan yang terjadi pada Bani Israel yaitu seseorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan ditegur, ya fulan bertakwalah pada Allah dan tinggalkan perbuatan yang tidak halal itu. Kemudian pada esok harinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga mendadak tidak ditegur, bahkan ia telah menjadi teman makan dan minum dan duduknya. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah menutup kalbu masing-masing sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melaknat orang-orang yang kufur dari Bani Israel atas lisan Daud dan Isa anak Maryam. Sampai kemudian juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berkaitan dengan orang-orang fasik, ya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan berlaku seperti mereka. Demi Allah agar kalian merintahkan pada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, dan mengambil dari tangan orang yang zalim, yakni menghilangkan kezaliman. Kau kembalikan ke jalan yang hak, dan kalian tetap di atas jalan yang hak itu. Atau kalau tidak, maka Allah akan menutup kalbu sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain, kemudian akan melaknat kalian seperti melaknat mereka, yakni Bani Israel. Yang keempat, menjadikan bencana, wujudnya kesusahan, celaka, kemiskinan, dan kejahatan di tengah-tengah umat ini. Ini ngeri juga, ya. Rasulullah pernah matur, ya, pernah bersabda dari jalur Abdullah bin Umar. Rasulullah menghadap pada kami dan bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara jika menimpa kalian maka mohonlah perlindungan pada Allah jika menjumpainya. Jika pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi bertahkim pada hukum Allah, tidak berhukum, tidak merujuk pada hukum Allah, dan memilih-milih terhadap apa yang turunkan Allah, maka Allah akan membuat bencana di antara mereka. Ini banyak sekali. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa yasqa wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bukankah telah datang hidayah petunjuk dariku, maka faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Siapa yang dia mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah tersesat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku yang ada dalam Quran yang disampaikan baginda Rasulullah,
fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit fid dunya wal akhirah. Ini bahaya sekali. Bahkan kemudian di akhirat digambarkan dalam Quran itu, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan, dihimpun orang-orang itu nanti dalam keadaan buta. Padahal di saat dia hidup di muka bumi dalam keadaan melihat. Karena apa? Datang ayat Allah, kemudian diabaikan, bahkan kemudian ditentang, bahkan kemudian dibuang itu ayat. Maka pada hari itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, azab ma'nawiyah yang binasakan. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Kalau dulu nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dihancurkan. Ini azabnya ini fisik. Ya, bagaimana kaumnya Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Su'aib, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Dan ini terjadi. Cuman ini saking sayangnya Allah pada baginda Rasulullah dan umatnya. Azab-azab yang sifatnya fisik ini kemudian dirubah, sifatnya maknawiyah. Kalau kaumnya Nabi Lut langsung dihantam dengan azab. Kaumnya Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, bahkan Nuh, hantam dengan banjir bandang dan habis mereka. Kecuali orang yang disayang oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam surat Al-Ankabut itu disebutkan, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami seksa disebabkan dosanya. Di antaranya mereka ada yang kami timpakan pada mereka hujan, batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tapi mereka lah menganiaya diri mereka sendiri. Lah untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW ini bukan azab seperti itu. Azabnya sifatnya maknawi, dan ini tidak kalah bahayanya juga. Lah seperti apa azab yang maknawi itu? Azab maknawi itu kemudian kita ini jumlah banyak, tapi kemudian tidak punya haibah. Itu azab. Atau kemudian di hadapan musuh kita ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Coba Anda bayangkan ya. Israel itu yang menduduki Palestina jumlahnya berapa juta? Nggak lebih dari 3 juta orang. Kaum muslimin jumlahnya berapa miliar? 1 miliar lebih. Atau kemudian tidak bicara tentang seluruh global dunia kaum muslimin, wilayah Timur Tengah saja yang mengelilingi Palestina itu berapa ratus juta. Menghadapi orang yang jumlahnya 3 juta itu, kita ini seperti lalat yang mengerubungi 3 juta orang itu yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ini adalah bencana sebenarnya. Satu sisi adalah bencana. Ini azab yang maknawi. Kita menjadi seperti buih yang tidak punya kekuatan dan tidak punya pengaruh atas kemungkaran kedaliman dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini azab sebenarnya, azab. Ya. Dan dalam banyak riwayat disebutkan, kalau udah kedaliman ini merajalela, orang-orang soleh berdiam diri, kemudian masyarakat juga tidak dengar para ulamanya, akan dihadirkan penguasa yang zalim yang akan menzalimi mereka. Kemudian yang keenam, tanggung jawab di dunia itu kolektif, jamaah. Tapi kemudian tanggung jawab di akhirat itu individu. Ya. Semua orang, kula panjenengan semua kulluhum atihi yaumal qiyamah fardan. Dan setiap dari mereka akan datang pada Allah hari kiamat itu sendiri-sendiri. Iya, di akhirat tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tapi di dunia tanggung jawabnya adalah kolektif. Urusan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak bisa kemudian menjadi urusan orang per orang. Tidak bisa menjadi urusan orang per orang saja. Ini menjadi tanggung jawab semua. Maka disebut dalam konteks hukum ini adalah fardu kifayah. Dalam keadaan tertentu fardu ain. Contoh kula panjenengan jadi orang tua, melihat anak, kemudian dia minum khamr, dia bawa khamr dalam rumah. Fardu ain orang tua untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan nunggu tetangga untuk negur. Kita punya kewajiban fardu ain. Fardu ain.
Bahkan diberikan kemenangan oleh syariat dengan yad, dengan kekuatan tangannya untuk menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang di bawah kuasaan kita, di bawah kemenangan kita. Kita punya kemenangan untuk itu. Keadaan tertentu menjadi fardu ain. Tapi dalam konteks umum ini menjadi fardu kifayah. Harus dilakukan. Lah ini darane fardu niku nggih. Niku perkarane nek mboten dilampahi dosa. Nek mboten dilampahi dosa. Kalau kemudian itu tunaikan berpahala. Berpahala. Jangan dipahami kalau kemudian ini disebut fardu kifayah ini tidak terlalu penting, tidak. Justru ini adalah perkara-perkara yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan sosial, di mana orang-orang itu akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dengan langit yang dibuka karena mereka pada bertakwa pada Allah, dan isi di antara takwa itu dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Ini dalam surat An-Nisa itu disebutkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Jadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140 itu, idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan pada kamu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka masuki pembicaraan yang lain, karena sungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentu kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi nari jahannam, di neraka jahannam. Ada tanggung jawab kolektif, tapi hisabnya adalah sendiri-sendiri. Amal jama'i, tapi hisabnya adalah fardi. Artinya apa? Urusan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah menjadi tanggung jawab semua umat, sesuai dengan kudrah kemampuan yang mereka miliki. Bagaimana seorang yang mereka posisinya adalah para ulama, bagaimana kemudian posisinya sebagai orang yang awam jahil, bagaimana posisinya mereka yang menjadi seorang penguasa, dan penguasa ini yang paling punya pengaruh, dengan tanda tangannya itu saja bisa mencegah banyak kemungkaran. Ada orang izin pengen mendirikan pabrik khamar misalkan, begitu dia tanda tangan maka kemungkaran itu akan berlaku. Dia juga punya jariah dosa. Begitu dia menolak untuk tanda tangan, maka dia mencegah, menutup semua pintu kerusakan yang bisa menghancurkan masyarakat. Dan itu juga jariah untuk dia.